Salam resilient. Keselamatan kerja merupakan sebuah nilai inti yang harus terintegrasi dalam budaya perusahaan. Tanggung jawab keselamatan tidak hanya berada di pundak manajer operasional atau tim keselamatan, melainkan harus dipimpin langsung oleh para pemimpin tertinggi, seperti CEO dan top management. Untuk membangun budaya keselamatan yang tangguh, para pemimpin dapat mengadopsi 4 karakter fundamental yang terinspirasi dari sifat-sifat kenabian. Jujur dan benar, yaitu Siddiq. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab, yaitu amanah. Cerdas dan bijaksana, yaitu Fatona. Dan menyampaikan dan menginspirasi, yaitu Tabligh. Siddiq, jujur dan benar, integritas dalam keselamatan. Siddiq bermakna jujur dan berkata benar. Dalam konteks kepemimpinan keselamatan, ini berarti, pertama, transparansi penuh. Seorang CEO yang Siddiq akan selalu jujur tentang kondisi keselamatan di perusahaan, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Mereka tidak akan menutupi insiden atau mengabaikan laporan bahaya, sekecil apapun. Kedua, komunikasi terbuka. Kejujuran dimulai dari atas. Pemimpin yang Siddiq berkomunikasi secara terbuka dan konsisten mengenai pentingnya keselamatan, tanpa basa-basi atau retorika kosong. Ketiga, tindakan konsisten. Kejujuran harus diucapkan dan disertai tindakan nyata. Pemimpin harus menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai dan teknologi terkini untuk keselamatan, dan memastikan setiap kebijakan keselamatan diterapkan dengan tegas tanpa kompromi secara terus-menerus. Amanah dapat dipercaya dan bertanggung jawab, menjaga kepercayaan. Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Bagi seorang pemimpin, ini adalah janji untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan setiap karyawan sebagai prioritas utama. Wujud kepemimpinan amanah meliputi: pertama, menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang bertanggung jawab penuh untuk memastikan tempat kerja bebas dari bahaya. Mereka tidak melihat biaya keselamatan sebagai pengeluaran, melainkan sebagai investasi dan merupakan aset paling berharga. Kedua, mendengarkan masukan karyawan. Kepercayaan dibangun melalui kolaborasi. Pemimpin yang amanah akan aktif mendengarkan masukan dan kekhawatiran dari karyawan tentang K3. Mereka menghargai ide-ide dari garis depan karena merekalah yang paling memahami risiko di lapangan. Ketiga, menegakkan aturan dengan adil. Amanah juga berarti konsistensi. Pemimpin harus memastikan bahwa aturan dan prosedur keselamatan ditegakkan secara adil untuk semua, tanpa pandang bulu. Hal ini membangun kepercayaan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar beban bagi sebagian orang. Fatona, cerdas dan bijaksana, strategi untuk keselamatan berkelanjutan. Fatona berarti cerdas, bijaksana, dan visioner. Seorang CEO yang memiliki karakter Fatona tidak hanya reaktif terhadap insiden, tetapi proaktif dan imajinatif dalam merancang strategi keselamatan jangka panjang. Kepemimpinan Fatona tercermin dari: pertama, visi jangka panjang. Pemimpin Fatona melihat keselamatan sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Mereka memahami bahwa perusahaan yang aman adalah perusahaan yang lebih efisien, produktif, dan memiliki reputasi yang baik. Kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Kebijakan keselamatan harus dibuat berdasarkan analisis data insiden, laporan bahaya, dan tren industri. Pemimpin Fatona menggunakan kecerdasannya ini untuk mengidentifikasi area yang paling berisiko dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk pengendaliannya. Ketiga, inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Fatona mendorong inovasi dalam keselamatan melalui adopsi teknologi baru, misalnya sensor pintar dan robotika untuk tugas berbahaya, maupun melalui perbaikan proses kerja secara terus-menerus. Mereka menciptakan budaya agar setiap orang termotivasi untuk mencari cara-cara baru untuk bekerja lebih aman. Tabligh menyampaikan, mengomunikasikan nilai keselamatan dengan efektif. Tabligh adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan persuasif. Bagi seorang pemimpin, ini bukan hanya soal memberi perintah, tetapi juga menginspirasi dan memastikan setiap orang memahami pentingnya keselamatan. Wujud kepemimpinan Tabligh meliputi: pertama, komunikasi berjenjang. Pemimpin yang Tabligh memastikan pesan keselamatan disampaikan dari level tertinggi hingga ke setiap karyawan di lini depan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi rutin, papan pengumuman, hingga komunikasi langsung. Kedua, menjadi role model. Tabligh tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga tindakan. Pemimpin harus menjadi contoh utama dalam mematuhi prosedur keselamatan. Ketika CEO selalu memakai alat pelindung diri di area produksi, pesan yang disampaikan jauh lebih kuat daripada sekadar imbauan. Ketiga, mendorong partisipasi. Pemimpin yang efektif dalam Tabligh tidak hanya menyampaikan, tetapi juga menciptakan forum bagi karyawan agar dapat berbicara dan berbagi. Mereka mendorong semua orang untuk menjadi duta keselamatan di lingkungan tempat kerja masing-masing. Contoh praktis, CEO di perusahaan.
Bayangkan seorang CEO bernama Pak John di sebuah perusahaan manufaktur. Sidik, kejujuran. Setelah terjadi insiden kecil di area produksi, Pak John tidak menyembunyikannya. Dalam rapat mingguan, ia secara terbuka membahas insiden tersebut dan mengakui bahwa ada kelemahan dalam sistem dan prosedur pengawasan. Ia berjanji akan menginvestasikan dana tambahan untuk pelatihan pengawas, pekerja, dan perbaikan sistem. Amanah, kepercayaan. Pak John membentuk komite keselamatan yang anggotanya terdiri dari perwakilan semua level, dari operator hingga manajer. Ia secara rutin menghadiri pertemuan ini untuk mendengarkan langsung kekhawatiran karyawan. Ia juga mengeluarkan kebijakan Stop Work Authority yang memberdayakan setiap karyawan untuk menghentikan pekerjaan jika mereka merasa tidak aman tanpa takut sanksi. Fatona, kebijaksanaan. Pak John melihat bahwa banyak insiden terjadi akibat peralatan yang usang. Dengan bijaksana, ia membuat rencana strategis 5 tahun untuk memodernisasi semua mesin, bahkan jika itu berarti mengurangi margin keuntungan jangka pendek. Ia mempresentasikan proyek ini sebagai investasi strategis yang akan mengurangi biaya insiden di masa depan, meningkatkan efisiensi, dan membangun kinerja terbaik yang mengutamakan keselamatan. Tablik menyampaikan, setiap bulan, Pak John menulis buletin internal yang khusus membahas pencapaian dan tantangan keselamatan. Ia juga memimpin sesi safety meeting dan secara periodik berinteraksi langsung dengan karyawan untuk memastikan pesan keselamatan sampai dan dipahami oleh semua. Ia memberikan penghargaan khusus kepada tim atau individu yang proaktif melaporkan potensi bahaya. Dengan menerapkan karakter sidik, amanah, fatona, dan tabligh, Pak John berhasil mengubah budaya perusahaan dengan mengintegrasikan keselamatan sebagai nilai inti, serta mendorong setiap orang memiliki rasa tanggung jawab pribadi terhadap keselamatan. Hasilnya, kinerja keselamatan meningkat dan tingkat kecelakaan kerja menurun drastis. Moral karyawan meningkat dan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang aman terwujud. Salam resilient.